Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku mau update HyperOS di Xiaomi Pad 6 ya. Lama banget aku udah nggak nyobain konten Xiaomi Pad 6 ini tuh, sering masih dipakai ya, paling dibuat nonton Netflix ya, jarang banget di main game atau lain-lain. Nah kali ini aku bakal nyoba update ya, soalnya udah dapet HyperOS. Nah bisa lihat sendiri untuk sebelumnya itu di MIUI Pad 14.0.5 dan sekarang udah ada updatean terbaru yaitu Xiaomi HyperOS versi 1.0.2. Downloadnya sekitar 4,3 GB ya. Kita cek apa yang terbaru yaitu patch keamanan Android di Desember 2023 dan estetika yang hidup, estetika global, menginspirasi ya, begini lah. Mungkin sama kayak Poco F5 ya dan Poco X6 Pro yang udah langsung HyperOS. Nah kita langsung aja nih coba nih, mulai ulang sekarang ya, langsung aja nih. Oke guys, sudah hidup, nggak lama sih, mungkin sekitar 2 menitan dan kelar. Nah bisa kita lihat sendiri untuk notifnya. Untuk control centernya ya benar, ini udah HyperOS karena dia udah ada pengaturan di sini. Terus ini itu ada mode apa ini? Workstation. Ada mode apa ini? Kayaknya keren sih. Apa ini? Ya jadi tampilannya beda, mungkin kayak macam PC gitu ya kali ya. Ada home, ada ini, terus ada all apps. Oh, udah ada all apps-nya coy. Ya, ini apa sih? Untuk namanya ini apa? Ini namanya apa? Workstation namanya ya, workstation. Ya, jadi apa? Station untuk kerja gitu ya. Jadi mode kerja lah, bisa dibilang ya. Nah, terus ada apa lagi nih? Ini apa nih? Ini proyeksi sih. Oke, ini proyeksi untuk ke TV gitu. Terus ini berbagi sih. Nah, ini tapi namanya quick share. Terus ada apa lagi nih? Kayaknya nggak ada apa-apa lagi udah. Kayaknya gini. Ini udah HyperOS ya. Tampilannya juga udah berbeda sih. Kayak macam scan-nya udah begini. Ya, ada beberapa tampilannya yang beda. Untuk kameranya kurang lebih sama aja. Oh, dia di samping sini ya. Oh, iya. Untuk di galerinya juga udah update atau belum? Untuk di galeri, coba kita buat Poco. Kenali teks. Oh, bisa, mantap nih. Udah bisa kenali teks. Kita langsung aja ke pengaturan. Tampilan pengaturannya gimana ya? Pengaturan tampilannya sama kayak macam di HyperOS pada umumnya, yang udah model baru. Tentang tablet. Nah, ini tampilannya ya. Xiaomi HyperOS versi Androidnya sudah Android 14, update keamanannya di 2023 bulan 12. Info detail dan spesifikasi di mana RAM 8GB plus 4GB virtual RAM ya. Nah, untuk virtual RAM-nya ini tuh bisa sampai berapa ini? Penambah memori bisa sampai 8GB. Untuk kotak alat video kayaknya untuk yang YouTube itu udah dihilangin sih, pasti dihilangin sama si Xiaomi ini. Nah, untuk modenya itu mode baterainya cuma bisa seimbang sama penghemat baterai, nggak ada mode performa ya. Terus apa lagi nih yang baru ya? Di layar kunci, coba di layar kunci, wallpaper, gaya kuncinya ada yang model baru ya, benar, ada yang model seperti ini coy ya. Tapi mana gambar cewek itu? Biasanya ada gambar cewek ya, apa harus berdiri? Nah biasanya kan berdiri gini ya. Oh, nggak ada coy, memang nggak ada ya. Kayak memang di Xiaomi Pad memang dia lebih mungkin agak beda ya. Xiaomi Pad mungkin agak beda, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Coba kita pakai yang ini, kita custom wallpapernya. Bisa nggak pakai foto sendiri? Tapi jamnya nggak bisa di belakang layar ya. Oh, emang dia tampilannya jamnya nggak bisa di belakang layar coy. Jamnya memang di depan semua ya. Jamnya memang di depan semua nih, bisa lihat tuh. Pasti nggak ada yang model itu ya. Udah deh, kayaknya kurang lebih aja. Untuk huruf, ukuran icon bisa dibuat kali ya, bawaan warna hijau. Oke. Kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan. Cuma ini ada nambah aplikasi nih. Aplikasi apa ini? Ada nambah aplikasi nih. Bisa dia install kok. Mi Canvas namanya. Kayaknya ini buat ini ya, buat menggambar kali ya. Coba iya. Iya, ini buat menggambar coy ya. Ini buat ngegambar ini. Harus beli penanya sih biar mantap kali ya. Iya nih menggambar nih, itu bisa lihat ada yang gambar.
Terus apalagi, nggak ada perbedaan sih ya, nggak ada perbedaan signifikan, paling cuma tampilan. Untuk wallpapernya juga nggak ada yang model kayak macam di HyperOS di Poco F5. Stylus and keyboard ya, di sini tuh aku nggak punya stylus dan nggak punya keyboard. Untuk di setelan tambahan ada game turbo, alat konferensi, jendela mengambang, workstation, terus ada penambah memori, kotak alat video, ruang kedua. Ya cuma gitu-gitu doang sih. Ini bisa dibuat layar split kayak gini. Nggak ada sesuatu yang wow gitu ya. Kayaknya kurang-kurang lebih aja. Yang jelas yang agak lumayan wow itu workstation ini ya. Kayaknya keren gitu workstation ini ya. Nah tuh dia kosong nih. Tuh nggak ada apapun nih. Nah kosong. Kalau kita tekan ini muncul semua. Recent up. Jadi recent up-nya bisa gini nggak? Oh nggak bisa ya. Oh recent up-nya nggak bisa gini coy. Kalau misalnya pakai mode ini. Nah terus bisa pilih ini. Kalau misalnya kita mau buka Netflix, wih dia nggak full ya, dia kayak macam dikit gitu. Berarti ini sama kayak mode PC sih. Kayak di Xiaomi Pad 5 namanya mode PC. Di sini tuh nggak ada emang kayak mode PC. Nah kalau misalnya kita buka video, iya betul. Kok buka kamera, kamera udah pasti full sih berarti. Kok buka pesan bisa iya setengah, Chrome setengah juga nggak? Kalau buka Chrome setengah, buka Netflix juga segitu, buka video, buka pesan, jadi bisa banyak gini ya. Jadi ini lebih kurang kayak mode PC sih, kayak mode PC di workstation ini. Coba kita tes buka game Mobile Legends, kita mau lihat ada apakah masih ada untuk fitur matikan layar. Sepertinya bakalan hilang ya, nah kan nggak ada lagi kan. Fitur matikan layar nggak ada lagi coy. Ya harusnya ini ngebantu banget kalau misalnya lagi download data dalam ya. Kita nggak mau handphone kita, tablet kita layarnya hidup terus kita bisa matiin. Di sini nggak ada lagi. Nah kita langsung aja coba tes AnTuTu benchmark. Kira-kira skor AnTuTu benchmarknya berapa nih? Untuk panasnya di sini tuh udah 36 derajat. Untuk uji multi sentuh udah pasti bisa 10 jari. Untuk storage test kita lihat kayaknya di sini tuh dia pakai UFS 3.1 ya atau 3.0. Nah bener kan untuk hasil ininya kayaknya UFS 3.1. Tapi kenapa ya untuk menulisnya lambat banget, cuma 600 MB padahal untuk membacanya hampir 2000 ya. Nah kita langsung aja coba tes yaitu AnTuTu benchmark versi 10. Berapa nih dapat skornya? Di sini untuk panasnya masih di 36 derajat ya. Dia CPU-nya tuh kayaknya sekitar di sini sih. Nah untuk hasil AnTuTu benchmark udah selesai, bisa lihat sendiri untuk hasilnya di 770.000 dengan skor CPU di 200.000, skor GPU 212.000, lebih tinggian GPU-nya lagi. Dan untuk panasnya bisa lihat sendiri dari 37 hingga 39, tadi sempat ke 40 derajat. Untuk baterainya kurangnya 5%. Kalau kita cek di sini tuh panasnya udah turun ya. Ini mungkin karena aku udah lama tadi nungguinnya, udah turun di 35 derajat. Nah kita langsung aja coba tes yaitu CPU throttling. Kita langsung start test. Nah udah 10 menit untuk hasil CPU throttling. Bisa lihat untuk panasnya di 37 derajat ya. Kok nggak panas-panas banget ya. Coba aku pegang dulu. Nah yang bagian panasnya itu di bagian belakang sini. Di bagian belakang sini untuk panasnya 37 derajat ya. Hampir-hampir 38 derajat. Untuk di 10 menit CPU throttling. Dan bisa lihat sendiri untuk hasilnya di 4 menit nih ya. Di 4 menit masih aman. Terus di 4 menit sampai 10 menit bisa lihat begini nih. Hasil Gibbs-nya max-nya 226. Untuk rata-ratanya 186. Dan untuk paling kecilnya 123 ya. Menurut aku masih oke banget sih 10 menit walaupun hasilnya begini-begini ya. Nah kayaknya cukup sampai segini dulu untuk HyperOS di Xiaomi Pad 6. Kayaknya nggak ada banyak perubahan. Paling di tampilan, yang paling banyak perubahan itu di workstation-nya doang nih. Ada workstation. Nah sebelumnya nggak ada, cuma itu doang sih. Untuk tampilan yang lain-lainnya juga sama. Bahkan untuk layar kuncinya juga sama ya. Mungkin ini karena tabletnya ini kan layarnya IPS, jadi nggak mungkin dikasih Poco F5 yang AMOLED, kan dia ada always on display. Di sini kan nggak ada ya.
Tapi kalau misalnya mereka ngasih kan nggak ada masalah ya, tapi jangan ada buat always on display-nya ya. Nah oke lah, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Next time aku bakal coba tes main game, nanti komen aja aku bakal coba tes main game apa. Oke, thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.